Oke. Selamat Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita sungguh berbahagia pada hari Sabat ini boleh memiliki kesempatan berbakti, beribadah kepada Tuhan sekalipun kita berada di dalam rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga. Pada pagi ini kita masuk di dalam jam diskusi Sekolah Sabat. Bersama saya ada Bapak Junior Sagala, Sekretaris Bendahara Wilayah Kalimantan Barat, dan juga hamba Tuhan, Pendeta R.M. Hutasoid, Ketua Gereja Masihiyat Finher ke-7, Wilayah Kalimantan Barat. Bapak Ibu, sebelum kita mulaikan diskusi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita mohon hamba Tuhan, Pendeta Hutasoid, pimpin kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kemurahan, Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau melindungi kami semua, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kuasa-Mu Roh Kudus memenuhi pikiran kami, karena kami diikat dalam persatuan, khususnya untuk mengerti, belajar, dan menghidupkan firman-Mu pelajaran sekolah Sabat. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kita mulaikan diskusi pelajaran sekolah Sabat kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran kita triwulan ini menampilkan satu judul, yaitu cara menafsirkan Alkitab. Sebetulnya Alkitab itu hanya ditafsirkan oleh dirinya sendiri. Dan ada istilah yang menyebutkan di dalam satu kalimat yang disebut sola scriptura, yaitu Alkitab dan hanya Alkitab itu saja. Tentu Alkitab ini perlu kita pahami sebagai firman Tuhan yang hidup. Apakah implikasi dari firman Tuhan yang hidup ini kepada dunia kita sekarang ini? Tentu kita tahu bahwa dunia kita dengan kondisi yang tidak semakin baik. Apa implikasinya dengan adanya Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup? Dan yang kedua, apa juga implikasinya terhadap umat Tuhan secara bergereja, umat gereja Masihiyat Finher ke-7? Dan bagaimana implikasinya kepada pribadi sebagai umat Tuhan juga? Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berikan kesempatan ini kepada hamba Tuhan, Pendeta Hutasoid, untuk menguraikan apa implikasi firman Tuhan yang hidup ini di dalam dunia kita yang kita rasakan saat ini. Kami persilakan Pendeta Hutasoid. Selamat Sabat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat Sabat. Yang pertama, bahwa Alkitab itu adalah pernyataan dan penyataan kehendak dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Selanjutnya pada pasal yang sama di ayat yang ke-14, firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah sebuah penggambaran bahwa firman yang dimaksud di situ bukan hanya ucapan atau statement, tetapi adalah Allah memiliki rencana yang besar untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah begitu manusia sebelum diciptakan, maksud saya, Allah sudah punya rencana untuk menyelamatkan manusia yang disebut dengan rencana penebusan. Begitu manusia diciptakan dan jatuh dalam dosa, maka rencana Tuhan itu yang diajarkan kepada Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, mereka teruskan itu
bagaimana Tuhan memiliki rencana untuk menebus melalui cerita demi cerita dari generasi ke generasi. Jadi di generasi Adam kepada generasi Set, Enos, dan seterusnya. Itu dari mulut ke mulut secara lisan. Kemudian rencana Tuhan itu barulah dibuat dalam bentuk tertulis oleh yang dimulai oleh Nabi Musa. Nanti hingga yang terakhir adalah Rasul Yohanes. Jadi kalau Musa menulis sekitar tahun 1400-an sebelum Masehi dan Yohanes menulis tahun 98 atau kita bulatkan tahun 100, maka rentang waktu penulisan sejak kitab pertama oleh Musa dan kitab yang terakhir di Perjanjian Baru, kitab Wahyu oleh Yohanes itu sekitar 1500 tahun. Dan para penulisnya ini ada dengan latar belakang yang begitu beragam. Diperkirakan 40 penulis. Ada itu latar belakang orang Lewi, ada dari nabi-nabi, imam-imam, dari raja, gembala, petani, dan lain-lain. Dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang bangsawan seperti Daniel, ada yang dari petani, ada yang tidak berpendidikan, ada dia sebagai berpendidikan ahli keuangan seperti Matius dan lain-lain. Ya. Tempatnya juga berbeda-beda. Ada itu ditulis di sekitar, kalau untuk dunia modern sekarang, sekitar di Afrika bagian utara, ada itu di sekitar Eropa sekarang, ada di sekitar Asia Timur Dekat atau Timur Tengah yang sekarang. Namun semuanya ini adalah Alkitab ini menjadi satu kesatuan. Walaupun para penulis berbeda, latar belakang berbeda, tempatnya berbeda, zamannya berbeda, tapi karena inilah diilhamkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Karena semua yang tertulis ini adalah sebagaimana dalam 2 Timotius 3 ayat 16 diilhamkan oleh Tuhan kepada para penulis, yaitu para nabi, nabiyah, dan rasul-rasul. Maka ketika mereka menulis ini juga dalam bahasa manusia, bahasa yang mereka mengerti, bahasa yang ditujukan, yang dimengerti juga, itu juga sebagaimana Rasul Petrus katakan dituntun oleh Roh Kudus. Itu adalah bentuk tulisan pernyataan kehendak Tuhan tadi. Kemudian Yesus menyempurnakan rencana keselamatan kepada manusia sebagai rencana Tuhan yang besar itu dengan kedatangannya. Yang pertama, dia menjelma menjadi manusia, hidupnya itu menjadi teladan bagi kita. Yang kedua, hidupnya itu menjadi jaminan bagi kita sebagaimana Yesus, kita juga bisa menghidupkan tabiat Tuhan. Dan kemudian ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, itulah puncak dari firman Tuhan ini. Karena puncaknya adalah sebagaimana disebutkan oleh Yohanes 3 ayat 6. Implikasinya bagi kita yang sekarang, bila mana Alkitab ini, firman Tuhan ini, kita tidak memandang ini hanya sebagai tulisan saja. Bagaimana disebutkan oleh Nabi Yeremia, firman Tuhan berkata, firmanku itu akan kutuliskan di roh-roh hati, agar itu menjadi hidup kita setiap hari. Firman Tuhan itu harus hidup, bukan hanya kita baca, pelajari, tapi juga harus menjadi kehidupan kita dalam perjalanan setiap hari. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pendeta Taswai. Dengan demikian berarti Alkitab itu, firman Tuhan yang hidup itu dapat menyelamatkan, dapat berdampak positif, bahkan mengendalikan universal sebetulnya ya sifatnya. Baik, terima kasih banyak. Kemudian bagaimana pula Alkitab itu sebagai firman yang hidup dikatakan, apakah dampak atau implikasinya kepada umat gereja Masehi Advent hari ke-7? Mungkin Bapak Sagala bisa memberikan pengalaman atau pandangan. Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Selamat sahabat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima sepanjang minggu ini. Dan kita sudah tiba di pelajaran yang baru di triwulan ini. Dan judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah keunikan Alkitab. Kenapa Alkitab ini sangat unik? Adalah karena ditulis
dari latar belakang orang yang berbeda, dan juga diinspirasikan oleh Allah sendiri. Dan apa implikasinya dalam kehidupan kita sekarang ini, bahwa firman Allah itu adalah hidup di dalam kehidupan kita. Firman Allah itu hidup di dalam kehidupan kita kalau kita menerimanya dengan kerelaan hati. Dan saudara sekalian, kalau kita baca juga ayatnya di sini, kita langsung saya fokus ke di hari ini, masih hari Minggu ini, dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, kalau saudara-saudara membuka Alkitab, boleh dibuka dalam Yohanes 1 ayat 1. Baik, saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi di dalam firman Allah ini, di dalam Alkitab ini, di dalam perjanjian lama, bahwa Allah itu adalah Mesias. Dan di dalam perjanjian baru, Allah itu adalah penyelamat. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat di pelajaran ini, bahwa pengalaman dari bangsa Israel, bagaimana Musa memberikan keterangan di sini, bahwa keterangan terakhir bahwa kita harus menuruti segenap firman Tuhan. Segenap maksudnya bukan hanya perjanjian lama atau perjanjian baru, tetapi seluruhnya segenap. Jadi saya pikir bahwa implikasinya dalam kehidupan kita, dalam beragama saat ini adalah ketika kita membaca firman Tuhan Allah itu, kita akan diubahkan. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan, mereka akan menyeberangi laut dengan kemenangan. Bahkan dikatakan bahwa firman Tuhan ini akan mengubahkan hidup orang. Dan firman Tuhan ini tidak menutupi apakah dia salah, dia tidak ditutupi. Seperti halnya Daud, dengan kesalahan yang dia sudah buat, dia apa? Dia ungkapkan kesalahannya dan dia menyesal. Ketika dia menyesal, firman itu atau Allah itu sendiri bekerja di dalam hidupnya. Akhirnya dia bertobat. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Saudara. Jadi artinya implikasi bahwa firman Allah itu sebagai firman yang hidup kepada umat Advent ialah bahwa firman itu adalah dasar hidup gereja, dasar hidup umat Advent itu sendiri. Baik, terima kasih banyak. Kemudian di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga dikatakan bahwa Alkitab kita ini berisikan cerita tindakan Allah terhadap keselamatan umatnya. Cerita tindakan Allah terhadap keselamatan, itulah isi dari Alkitab ini sendiri. Apakah kira-kira mungkin pikiran-pikiran manusia, ya ini Pak Ketua, Pak Pendeta Ustaz, apakah kira-kira mungkin ada pikiran-pikiran, ide-ide manusia bercampur pada saat penulisan Alkitab? Tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan bahwa Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang ditentukan oleh Allah, kemudian disuratkan dalam bahasa kata-kata manusia, kemudian apa? Ada juga nubuatan-nubuatan yang terdapat di dalam Alkitab ini. Kira-kira apakah mungkin ada pikiran-pikiran manusia penulisnya itu, ide-ide manusia yang menulis itu bercampur terhadap apa? Nubuatan-nubuatan dan isi-isi dalam Alkitab ini sendiri. Kami persilakan Pak Ketua. Baik, saudara. Tadi sudah sangat jelas. Pelajaran sekolah sahabat kita menyampaikan bahwa Alkitab adalah firman yang tertulis ini diinspirasikan, diilhamkan. Nah sekarang ketika para nabi atau nabiya atau para rasul menerima ilham ini, apakah ketika mereka mewujudkan ini dalam bentuk tertulis adalah semata-mata oleh karena profesi, keahlian si penulis manusia itu sendiri? Baik. Sebelum kita pergi ke situ, kita perlu juga memahami apa yang dimaksud dengan diilhamkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 disebutkan bahwa seluruh bagian Alkitab ini diilhamkan.
Diilhamkan maksudnya adalah Tuhan menyatakan. Kata diilhamkan dalam bahasa Alkitabnya, Perjanjian Baru itu adalah theopneustos. Dari kata dua akar kata. Yang pertama theos artinya Allah, pneustos dari kata pneuma, nafas, atau dihembuskan. Jadi theopneustos artinya Tuhan hembuskan. Nah, itu adalah mirip seperti bagaimana Tuhan menciptakan Adam setelah diambil debu tanah, dibentuk, lalu Tuhan hembuskan. Tuhan hembuskan, dalam bahasa Perjanjian Baru disebut theopneustos. Kehendak Allah, kehidupan Allah itu dihembuskan, dihisapkan menjadi manusia hidup. Firman ini Tuhan berikan dengan cara mirip seperti itu. Cara Tuhan menghembuskannya ada berbagai cara. Yang pertama, bisa dalam bentuk mimpi. Misalnya, di dalam kitab Daniel, kita baru belajar triwulan yang lalu kitab Daniel. Ada mimpi Raja Nebukadnezar diceritakan. Lalu Daniel menceritakan kembali karena Nebukadnezar lupa. Nah, itu kan ada mimpi-mimpi yang lain juga. Mimpi di dalam perjanjian lama yang lain. Mimpi Raja Firaun dan lain. Jadi bisa dalam mimpi. Yang kedua, itu bisa bentuk penglihatan, seperti dilihat di angkasa, seperti ada peristiwa itu terjadi, dilihat. Itulah dilihat oleh Musa, bagaimana proses penciptaan sampai kepada air bah. Bagaimana kehidupan Abraham. Kan itu juga. Kemudian yang ketiga, ada itu dengan cara dilakonkan, dihidupkan. Kehidupan itu adalah menjadi ilham Tuhan, lalu dituliskan menjadi pelajaran. Contoh kehidupan Nabi Hosea. Lalu ada lagi yang lebih spesifik, itu yang disebut dengan ilham kepustakaan. Metode ini yang digunakan oleh misalnya Lukas. Lukas berkata, karena Lukas itu bukan murid Yesus, dia itu seorang dokter. Lalu dikatakan oleh Lukas di Lukas pasal yang pertama, setelah sejarah ku telusuri dan ku pelajari dengan seksama, maka aku pun menyusun atau menuliskan kembali. Itulah kitab Lukas, yaitu tentang kehidupan dan ajaran Yesus yang dia pelajari. Lalu kemudian juga bisa juga itu kepustakaan itu melalui literatur. Waktu itu dulu belum seperti buku ya, tetapi dalam bentuk lempengan-lempengan atau dari papirus ya. Bisa juga itu kepustakaan itu berdasarkan informasi lisan. Contohnya Musa. Musa itu menuliskan kitab Pentatuk atau 5 kitab pertama itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu waktu dia belum ada tertulis, tetapi berdasarkan kepustakaan cerita lisan yang didengar dari orang tuanya. Dan juga cerita yang dituturkan oleh mertuanya di Midian. Ingat bahwa mertuanya yang di Midian itu Tuhan gunakan untuk kepada Musa, karena ketika dia menulis kitab Musa itu adalah khususnya tentang kitab penciptaan, itu adalah ketika dia menjadi gembala di padang Midian. Nah, jadi contoh ini sebagai perbandingan contoh yang lain. Kesaksian Yesus yang gereja Advent meyakini adalah tulisan Roh Nubuat, dan tulisan Roh Nubuat itu adalah tulisan Nyonya White. Kalau kita membaca buku-buku Nyonya White, kebanyakan itu adalah Nyonya White melihat penglihatan yang kita sering sebagai hayal. Kemudian setelah itu dia tuliskan, yang dia tuliskan nanti dirapikan oleh juru tulisnya. Kemudian oleh percetakan dicetak. Tapi ada buku tulisan Nyonya White yang dia lengkapi juga dengan kepustakaan sejarah. Contohnya buku Kemenangan Akhir. Makanya kalau kita baca buku Kemenangan Akhir, selain diilhamkan juga kepustakaan. Dan kepustakaan ini bukanlah membuat tulisannya itu menjadi tidak diilhamkan. Itu untuk menolong pembaca nanti untuk lebih mengerti bahwa itu firman Tuhan yang sesuai dengan sejarah. Makanya juga disebutkan bahwa Alkitab itu ada juga sebagai Alkitab sejarah. Karena Alkitab itu adalah
firman Tuhan yang menuntun manusia sepanjang sejarah. Nah, dengan demikian, ketika para penulis tadi menuliskan itu, Petrus berkata bahwa mereka menuliskan itu bukan atas kehendak mereka sendiri, tapi adalah oleh karena tuntunan siapa? Tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi bisa saja kata-kata itu adalah ditulis oleh penulis dalam bahasa mereka. Contoh, Musa menulis dalam bahasa yang dia mengerti, bahasa Ibrani, bahasa orang Israel. Lalu kemudian Daniel, mulai contohnya itu dari Daniel pasal 8 contohnya, dia menulis itu dalam bahasa orang Media, Persia, dan Babel. Jadi dia gunakan bahasa yang sangat familiar pada waktu itu, bahasa orang Babel, bahasa Aram. Atau Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yohanes, mereka menulis perjanjian baru ini berdasarkan bahasa yang familiar waktu itu, bahasa Yunani. Walaupun ditulis dalam bahasa yang dimengerti pada waktu itu orang-orang, tapi saat penulis mereka juga dituntun oleh Roh Kudus. Kira-kira Baik, terima kasih Pendeta Tosel. Sangat jelas sekali, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengan demikian, Alkitab ini yang berisikan tentang tindakan-tindakan Tuhan terhadap umatnya, yang berisikan dengan nubuatan-nubuatan, dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Sekalipun itu bahasa atau kata-kata manusia penulis itu sendiri. Jadi dengan demikian tidak ada ide-ide manusia di dalamnya. Yang ada adalah pikiran Tuhan mengendalikan pikiran-pikiran orang yang menulis itu sendiri. Terima kasih Pak Pendeta Tosai, sangat luar biasa. Kemudian disebutkan juga dalam pelajaran kita ini bahwa Alkitab itu berisi sejarah. Berisi sejarah. Untuk apa sejarah? Apa kira-kira pentingnya sebuah sejarah, cerita itu dituliskan di dalam Alkitab? Ya tentu tadi di awalnya kita sudah pelajari bahwa Alkitab ini ditulis semua menyangkut tentang keselamatan umatnya. Tapi cerita sejarah ada di dalamnya. Apa pentingnya di sana? Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak segala mungkin memberikan pengalaman atau pandangan sehubungan dengan ini. Baik, saudara sekalian, Alkitab sebagai sejarah. Jadi di sini dikatakan bahwa Alkitab itu sebagai sejarah artinya memang sudah lama ditulis. Penulisannya sudah lama sekali. Tetapi kalau bagi saya sejarah itu adalah tentunya tidak harus dilupakan. Sama seperti negara kita di Indonesia ini ada sejarahnya yang tidak harus dilupakan. Sama seperti Alkitab juga, apa yang telah dibuat oleh Allah itu sendiri adalah sejarah yang harus kita ingat. Banyak sekali yang harus kita ingat. Bagaimana dengan perjalanan bangsa Israel adalah sejarah. Bagaimana mereka dilepaskan oleh Tuhan adalah itu sejarah. Dan pengalaman-pengalaman yang dibuat juga di sini salah satunya adalah bagaimana Yesus hidup, mati dan hidup kembali dalam pelajaran ini dikatakan. Itu adalah sejarah. Bagaimana Alkitab itu menceritakan sejarah yang tertulis di sini dan bagaimana Yesus sudah hidup dan disaksikan oleh banyak sekali, bahkan Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena dan banyak sekali. Itu adalah satu sejarah yang harus kita percaya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Saudara. Ada satu sebutan yang pernah saya baca, cuman saya lupa bukunya di mana. Dikatakan seseorang akan melupakan orang yang berbuat kepadanya di masa yang lalu. Saya pikir pentingnya sejarah untuk kita jadikan menjadi satu guru
menjadi satu pembelajaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah akan mengakhiri diskusi sekolah sahabat kita ini, dan keterangan-keterangan, kesaksian-kesaksian, penjelasan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan ini, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Musa, jangan pernah lupakan untuk memperkatakan firman ini kepada anak-anakmu. Karena itulah yang menjadi pedoman penuntun kehidupan mereka sampai mereka tiba di dalam surga. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, umat Tuhan adalah milik Tuhan. Dan ada umat Tuhan sampai bertemu dengan Dia kelak pada waktu kedatangannya, yaitu mereka yang belajar firman Tuhan, setia terhadap hukum-hukum perintah Tuhan, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang betul-betul mengendalikan dan mengubah kehidupan gereja, kehidupan pribadi umat Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Mari kita mencintai, gemar belajar firman Tuhan. Alkitab yang berisikan firman Tuhan ini berkuasa mengubah kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami berdoa, kita semua berdoa supaya kita bertemu dengan Tuhan oleh karena kita belajar dan setia terhadap firman-Nya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk itu kami minta kita berdoa semua. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh senang hati kami Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan boleh berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman-Mu, pelajaran sekolah sahabat. Kami bersyukur oleh firman-Mu di dalam Alkitab. Kami boleh membaca tentang rencana-rencana Tuhan. Kami mengetahui tentang masa depan perjalanan kami hingga kami bertemu dengan Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan, dan berikan kuasa kepada kami agar kami setia membaca firman Tuhan, agar kami setia menuruti kehendak-Mu. Karena inilah pedoman dan dasar berpikir kami, bertindak kami selama kami berada di dunia. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu di pagi hari Sabat ini. Memberkati umat-umat Tuhan, memberkati mulai dari yang terkecil sampai yang tertua, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka, apalagi di tengah situasi mewabahnya COVID-19 ini. Jauhkan Tuhan, Engkaulah yang menghalau virus-virus ini, supaya kehidupan kami semua di dalam kesehatan memuji memuliakan nama-Mu. Memberkati hamba Tuhan Pendeta Otasoy, memberkati hamba Tuhan Bapak Sagala, kami semuanya, hamba-hamba-Mu, para gembala jemaat, keluarga, semuanya kami berada di dalam perlindungan. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.